selamat sore semuanya. Cheers, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat di era pandemi seperti ini. Dan semoga suara saya terdengar jelas karena saya masih memakai masker. Ya, karena saya akan memasuki beberapa teman-teman yang ada di dalam, jadi saya harus pakai masker. Ya, kita ikuti. Sekarang saya berada di Museum Sono Budoyo. Pamerannya adalah Jayeng Tilam. Ya, Jayeng Tilam, Sastra Lisan dan Pembentukan Identitas Lokal. Tanggalnya 6 November 2020 sampai 30 Desember. Oke, ditunggu di Museum Sono Budoyo. Oke, salam museum di hatiku. Oke, ya untuk Anda sekarang sebelum masuk di Sono Budoyo seperti yang sudah pernah di-cheer sebelumnya, kita harus dicek dulu ya Pak ya untuk suhu tubuh seperti ini. Bisa dilihat ya, kita jangan. Alhamdulillah normal 36,4 derajat Celcius. Makasih Bapak. Ya. Oh ya, kemudian juga isi dulu ya, isi data dulu di sini. Ini nama saya sudah tertera ya, ditulis supaya kita bisa keep in touch. Oke, sekarang kita masuk, sahabat museum, kita berada di Museum Sono Budoyo. Nah, sekarang kita ada di pameran Jayeng Tilam. Ya, perlu diingat sampai tanggal berapa tadi? 30 Desember 2020 ya. Jadi waktunya masih cukup lama untuk semua pada jalan-jalan ke sini. Kenapa museum dan milenial? Karena museum sekarang sudah menjadi sahabat untuk semuanya, termasuk milenial seperti saya. Oh enggak ya. Ya, termasuk Anda yang mungkin saat ini masih mahasiswa ya, masih kuliah atau mungkin masih SMA. Anda pengen tahu Museum Sono Budoyo seperti apa? Silakan datang langsung untuk melihat pameran Jayeng Tilam ini sampai 30 Desember. Oke? Ya. Saat ini kita berada di Diorama 1 ya, di sini di ruang pameran 1. Ini namanya adalah Wayang Beber. Ya, di sini apa aja mungkin nanti teman-teman bisa baca, sahabat museum bisa baca di sini ya. Jadi ini cerita tentang Panji. Masih ingat ya kemarin ya? Masih ingat ada tari Panji di Museum Sono Budoyo? Siapa yang udah lihat? Angkat tangan. Ya, masih menarik sekali karena tariannya sangat interaktif di situ dan kita semua bisa melihat bahwa ternyata nggak boring-boring amat, tidak membosankan untuk kita mengenal budaya yang sangat adiluhung di Yogyakarta dan juga di Jawa pada umumnya. Oke, ini sudah untuk Wayang Beber. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Dan di sini ada beberapa milenial. Oke, ada Mas Zainur. Oke, Mas Zainur ini yang saat ini menjadi yang menjaga di sini ya di Museum Sono Budoyo di bagian topeng ya Mas ya. Oke, Mas Zainur, mungkin bisa cerita Mas Zainur, ini kita ada di topeng Panji ya. Jadi yang kemarin sudah sempat lihat tari Panji ya, tanggal Oktober sampai 15 November kemarin ya, itu ada Panji. Mungkin silakan Mas Zainur bisa menjelaskan. Di sebelah sini ada beberapa topeng. Sebenarnya di topeng ini ada 3 golongan. Yang pertama itu namanya topeng Panji Asmara Bangun yang ada di depan ini, depan sendiri. Itu siapa Mas, Panji Asmara Bangun itu? Panji Asmara Bangun ini adalah seorang pangeran dari kerajaan Kalingga. Dia mempunyai istri yang bernama Dewi Sekartaji. Istrinya yang mana? Istrinya yang ini. Iya, yang cantik ini. Istrinya cantik. Sama sih cantik mana? Yang ini sama itu kata mana? Cantik ini ya. Oke, ini istrinya sekarang. Iya, benar. Terus apa ini karakternya gimana Mas? Kalau karakter dari Panji Asmara Bangun sendiri ini, dia mempunyai karakter yang berwibawa, mempunyai ketenangan. Nah, nggak gerusak-gerusuk. Benar. Lete. Atau PHP gitu nggak? Enggak. Dia sosok pria yang sangat sejati, satria sekali. Oke, iya. Terus ini Sekartaji. Terus yang lain Mas, cerita. Terus yang ketiga ada antagonisnya, yaitu Prabu Klono Sewandono yang berwarna merah ini. Itu sama seperti kita sebetulnya Mas ya. Iya. Ya sahabat CNC, kalau Anda melihat kita sendiri kalau lagi emosi, ya itu wajahnya jadi merah. Bener, gitu ya, ada marahnya gitu kan. Makanya kita perlu menjaga tone wajah kita supaya seperti Bapak Panji. Panji Asmara Bangun ini. Oke, kalau Mas Zain sendiri kok ada milenial ya? Iya, apa yang benar. membuat Anda tertarik dengan Museum Sono Budoyo? Yang pertama di museum ini kita bisa belajar banyak hal.
dari sejarah-sejarah yang ada dari dulu. Kita bisa belajar, oh ada ternyata itu ada cerita Panji yang ternyata tuh lokal lagi imitasinya Indonesia sendiri itu, Nusantara sendiri. Oke. Ya, jadi belajar banyak hal. Iya, belajar banyak hal ya intinya itu. Oke. Kalau Mas sendiri dari sekian topeng pengen jadi yang mana nih karakter? Yang pastinya ingin menjadi satria yang ganteng ini ya. Oke. Anda mau jadi yang mana? Milih yang mana ya? Asal jangan yang atas atau yang ini ya. Ini baik apa jahat Mas ini? Oh ini Prabu Klono Swandono yang antagonisnya yang jahat ini. Antagonis juga. Oke. Ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Pokoknya sukses selalu. Teman-temannya dikasih tahu untuk datang ke sini, teman-teman milenial ya. Untuk Anda yang pengen melihat topeng-topeng silakan ya. Asal jangan lupa tetap jadi topeng yang baik ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti Panji yang laki-laki, yang perempuan cantik seperti Sekar Taji. Gitu je. Matur nuwun, terima kasih Mas. Nah, kalau ini tadi ada topeng Panji, sekarang kita ke topeng Bali. Saya sendiri orang Bali sebetulnya ya. Silakan dibaca, topeng Bali ini sudah zaman dulu sudah terkenal, dan kalau Anda mungkin kangen sama tarian Bali ya, karena belum bisa ke Bali, mungkin ke Sana Budaya dulu ya. Anda bisa menyaksikan sini ada banyak topeng-topeng yang bisa memberikan Anda gambaran seperti apa sih itu topeng-topeng yang terkait dengan karakter seseorang ya, karakter kita sendiri. Nah, di sini kita bicara juga yang namanya nafsu dan rupa diri. Karena ternyata topeng itu mencerminkan nafsu itu seperti apa. Ya, kita harus menjaga emotional quotient kita tetap baik, positive mindset supaya tetap happy, tetap menyenangkan gitu ya. Oke, baik, ini tadi sudah ada Panji, Bali, sekarang kita ke topeng figur. Nah, topeng figur ini apa? Ya, ada yang macam-macam, ada yang tembem, ada yang regol dan lain-lain ya. Ini banyak sekali karakternya yang lucu-lucu. Kemarin kalau waktu lihat topeng Panji pasti lihat ada salah satu yang nari pakai topeng ini. Lucu ya. Moga-moga kita masih ketemu tahun 2021 ya untuk tari-tarian yang ada di Sana Budaya yang lebih menarik tentunya. Oke. Sekarang ikuti saya ke ruangan selanjutnya. Deng deng. Ini memasuki daerah yang agak gelap ya. Ya, selamat sore Mas Angga. Mas Angga, apa kabar Mas Angga? Baik, oke. Sekarang sahabat CNC, sahabat museum, kita berada di ruangan Setro Gondomayit. Mengerikan. Mungkin bisa cerita Mas ini apa? Setro Gondomayit itu menceritakan mengenai setan-setan yang hadir dan hidup di antara kita, khususnya di Jawa. Nah, di mana di Jawa sendiri tuh meyakini bahwa kita tuh hidup nggak cuma satu dimensi saja, tapi ada dimensi lainnya. Nah, di sini pewayangan ini menceritakan detail bentuknya seperti apa dan sifatnya seperti apa. Waktu zaman dulu diceritakan secara lisan dan pertunjukan. Nah, di mana ada tujuan-tujuan sosialnya, misalnya kayak zaman dulu tidak boleh keluar malam dan lain-lain supaya zaman dulu tidak boleh keluar malam. Itu perlu dicatat ya, anak-anak kos, karena papa mama nggak ada di sini. Mas Angga sendiri masih kuliah atau masih SMA atau? Masih kuliah. Masih kuliah ya, oke. Nah, Mas Angga ini kan milenial nih ya. Kenapa kok Mas Angga kok tertarik untuk mau belajar tentang wayang, tentang museum seperti itu? Karena bicara masalah budaya Indonesia kan kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya bangga dengan budaya Indonesia. Hanya saja pada saat ini tuh minimnya literasi dan lain-lain membuat kayak orang-orang kurang tertarik. Nah, saya tertarik di sini ternyata budaya yang saya tahu tuh masih sedikit. Waktu saya baca dan ikut misalnya ikut pameran, terus datang ke museum, ternyata banyak budaya yang bisa menambah ilmu. Misalnya kayak bentuknya, bentuk-bentuk patennya hantu-hantu, setan-setan atau wayang tuh seperti ini dan sifatnya seperti ini, yang misalnya kayak yang tidak bisa melihat hal-hal itu bisa dilihatkan lewat wayang-wayang ini secara detail. Gitu. Ya, mungkin ada tips-tips nih untuk anak-anak muda. Apa saja yang perlu kita cermati tadi? Satu, nggak boleh keluar malam. Terus apa lagi? Terus kedua itu di mana kita tempat berada itu kita harus menghormatinya. Misalnya kita tidak boleh mengumpat. Kita berada kita harus menghormati. Jadi tadi saya masuknya harusnya kulon yang sewu gitu ya Mas ya. Oke. Kalau itu wayang apa Mas? Itu kan kayaknya itu tetap jahat atau dia baik? Ada berbagai. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Angga. Ada berbagai versi. Nah, ini namanya Betari Durga. Nah, Betari Durga. Nah, Betari Durga ini dalam versi Hindunya adalah Dewi Kemenangan, merupakan Dewi Kemenangan. Nah, Dewi Kemenangan itu
si Dewi ini memiliki anak misalnya kayak Betara Ganesha, terus Betara Kala dan lain-lain, di mana memang ini tuh simbol kemenangan di dalam budaya Hindu. Kenapa dia dimasukkan ke sini? Karena nama Betara sendiri merupakan adalah raksasa, dan bentuknya tuh biasanya jelek, ada taringnya dan lain-lain. Makanya ini di dalam golongan sini. Dan kalau misalnya bicara masalah ilmu, ini adalah kayak saktinya dari kayak setan-setan gitu. Jadi anak buahnya merupakan setan-setan gitu. Ya. Dan ini masih banyak yang lain. Silakan kalau penasaran datanglah ke Museum Sorobudoyo di pameran Jayang Tilam sampai tanggal 30 Desember. Pagi sampai jam berapa, Mas? Dari jam 9 pagi sampai 9 malam. 9 pagi sampai 9 malam, silakan. Mau tidur di sini juga boleh. Nemenin Mas Angga ya. Biar apal wayangnya masing-masing. Oke, terima kasih ya Mas Angga ya. Oke, jadi itu ada Betari, apa tadi? Betari Durga. Betari Durga, kemudian ini ada wayang-wayang lain yang saya nggak akan bahas biar penasaran, biar pada kesini ya. Makasih ya Mas Angga. Oke. Sekarang saya memasuki ruangan yang lebih terang. Tadi menggambarkan suasana yang gelap gitu ya sahabat CNC ya. Sahabat museum yang kayaknya menyeramkan suasananya. Sekarang suasananya lebih ceria, lebih terang ya. Ini kalau di foto kayaknya lebih cantik gitu ya. Lebih terang. Oke, saya ada Mbak Kori. Selamat sore Mbak Kori. Oke, mungkin bisa cerita Mbak Kori ini apa? Ruangan ini apa? Kalau ini ruangan sentong tengah. Nah, Sentong itu apa? sentong tengah sendiri itu seperti jantung rumah. Jadi ada, kalau di Jawa itu ada berbagai macam sentong, kayak ada sentong tengen, sentong tengah. Ini sentong tengah. Sentong tengah. Ya, kalau di sini ada dipan. Oh, jadi itu tempat tidur atau? Ya, ini tempat tidur untuk kerajaan, keluarga kerajaan. Tapi seiring jalannya waktu itu sudah dipakai oleh masyarakat. Tapi maaf, biasanya untuk orang punya, ya orang berada, orang bangsawan ya. gitu ya. Nah, kalau untuk itu disebutnya dengan pasren. Oh, masren. Pasren. Oke. Kalau pasren sendiri itu dikaitkan dengan Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Kenapa, Mbak? Oh, masyarakat dulu kayak lebih Percaya percaya gitu ya itu bahwa sih. itu dengan Dewi Sri. Iya. Oke. Benar. Jadi ini kita berada di Sentong Tengah, sahabat CNC. Biasanya di dalam rumah Jawa itu ada ruang tengah yang memang dipakai untuk keluarga, begitu ya Mbak ya. Dipakai untuk istirahat. Nah, di sini kita ada yang namanya pasren. Dipan. Oh, dipan. Kalau pasren biasanya saat sudah di masyarakat. Oke, ini dipan ya. Oke, ya. Oke, ini ada namanya adalah patung apa, Mbak? Loro Blonyo. Pintar sekali, sudah lulus ujian. Ya, ini namanya adalah patung Loro Blonyo. Banyak sekali didapatkan pasti kalau sahabat CNC ke toko-toko yang saya tidak sebut namanya, ya. Itu banyak sekali dijual patung seperti ini. Ini apa Mbak ini, Lili? Oh, ini lebih ke aksesoris kalau orang zaman sekarang ya bilangnya. Karena kayak pelengkap dari sebuah, makanya ditaruhnya seperti ini karena untuk melengkapi. Tapi nggak ada terus harus ada lilin di sebelah dipan gitu. Kalau lampunya mati gitu nggak ada. Harusnya juga nyala sepertinya ini. Iya. Nah, sama seperti Mas Angga dan Mas Zain. Kenapa kok Mbak Kori tertarik? Mbak Kori ini milenial kan? Iya. Kenapa kok tertarik untuk menjaga di museum, Mbak? Dan tertarik dengan museum? Karena saya kan dari Institut Seni. Nah, kalau saya lebih suka tertarik karena saya itu lebih pengen mengarsipkan, lebih pengen tahu tentang budaya Jawa. Makanya karena kan anak muda zaman sekarang kalau seperti pengunjung-pengunjung lain tuh kadang anak milenial tuh lewat nggak pernah cuma foto, cuma belajar gitu. Kalau saya makanya kenapa jaga sini biar saya tahu lebih banyak apa makna-maknanya. Iya. Kayak sebelumnya saya kan nggak tahu ini apa. Tahunya cuma tempat tidur gitu iya, ya. tapi kan ternyata ada terkaitan dengan Dewi Sri. Iya. Kalau makna kainnya, motifnya gitu ada nggak, Mbak? Inilah biasanya seperti ini seperti sih. ini Iya. ya. Udah kayak gini. Sudah pakemnya seperti itu. Oke. Kalau yang ini apa, Mbak? Kalau ini ada tombak. Ini tombak untuk senjata. Tombak senjata sebagai senjata yang apa namanya? Untuk menolak hal buruk. Iya, tolak bala. Iya. Nah, kalau yang di sini ini ada dari yang Kartasura. Makanya ada tinata emasnya. Oke. Jadi
ada beberapa yang membedakan mungkin ya. Karena Ini jadi- Solo, itu Jogja gitu. Iya mungkin Oh se- iya iya sesuai iya. itunya. Iya iya oke. Dan masih banyak yang lain. Iya. Silakan kalau penasaran datanglah ke Museum Sono Budoyo di Pameran Jayeng Pinang. Ya, terima kasih Mbak Iya, Kori. sama-sama. Semoga baik-baik saja bersama dengan Loro Blonyo. Iya. Dijaga yang baik ya Mbak. Atau nuwun Mbak Kori. Oke, kalau ini sudah sama Mbak Kori di Sentong Tengah. Masih ada koleksi yang lain, saya sengaja nggak menjelaskan biar pada penasaran dan akhirnya datang ke sini. Kalau saya jelasin semua ya sama aja bohong. Nanti pada nggak ke sini ya. Oke. Nah, sekarang saya ada di ruangan yang namanya apa ini Mbak? Jadi ini ruangan koleksi manekin penari budaya ya. Mm-mm. Jadi ini adalah sebuah penggambaran fisik dari penari budaya, di mana tari budaya ini memang sesuatu yang seremoni sakral dan dianggap megah di Keraton Yogyakarta Iya. yang hanya dipentaskan waktu acara kenegaraan saja. Oh, ini hanya kenegaraan saja. Iya, dan Oke. ini memang ada pesan khususnya yaitu berupa Penasannya apa? perempuan dan kisah ratu di Jawa Selatan. Mungkin bisa disampaikan sekilas Mbak. Iya, jadi memang perempuan di kisah Ratu di Jawa Selatan itu kan sosok yang menjadi bagian besar dalam politik legitimasi ya, dan memang melalui manekin budaya ini perempuan digambarkan sebagai sosok yang penting, sosok yang banyak memiliki peranan dalam politik kenegaraan begitu. Iya iya oke. Nah kaitannya dengan milenial nih Mbak. Kira-kira apa yang bisa Mbak siapa namanya maaf? Aku Iput. Iput ya Mbak Iput. Kira-kira apa yang bisa Mbak Iput sampaikan khusus di ruangan tengah ini aja untuk teman-teman milenial nih yang pada ngelihat termasuk saya. Ya, karena ini buat teman-teman milenial ya, kita harus paham kalau ini adalah salah satu kekayaan yang ada di seremonial Jawa. Ini memang sangat unik sekali, di mana nanti penarinya tuh genap. Tapi Penarinya genap. awalnya nanti genap, tapi nanti di tengah-tengah durasi penarian akan muncul sesosok ganjil yang nanti itu merupakan manifestasi dari Ratu Kidul itu sendiri. Iya, jadi memang satu yang sakral dan ya. merupakan akar kita, akar rumput kita. Jadi memang harus kita kalau mengetahui tentang ini sangat menarik sih buat digali. Mbak lebih Iput dalam. sendiri pernah melihat itu nggak Mbak? Tari budaya yang di keraton sendiri ya. Kebetulan saya belum pernah, dan jadi begitu di sini saya jadi lebih belajar tentang ini sih, tentang tari budaya dan juga akar-akarnya gitu. Oke. Mbak Iput bisa nari? Bisa sedikit. Nah, coba tolong diperagakan. Salah satu Mbak, salah satu yang fotonya yang suka yang mana? Oh, yang ini yang Oh, paling iya, iya, bagus ya. Oke, yuk, yuk. Masnya yang motret mana ya? Itu di foto tuh Mas. Agak mendak sedikit. Agak mendak terus. Ini ada gerakan seperti ini. Aku tak ikut-ikut terus melu-melu ini ya. Coba, yuk gimana cara? Gampangnya gimana Mbak? Mendak sedikit begini. Bentar, gitu deh. Mendak ya, saya dipindahkan segini. Terus ini patoknya dinaikkan. Lalu tangannya mulai digaris seperti ini. Lalu ada gerakan sebentar. Ada gerakan merias diri seperti ini. Oh gini. Ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Lalu sambil geser kanan, geser kiri. Ya. Terima kasih Mbak Iput. Kayaknya perlu nih teman-teman milenial belajar nari ya. Iya, perlu Jangan banget. cuma ini BTS aja ya kan. Oh, tapi kita juga harus tari Jawa. Terima kasih Mbak Iput. Moga nanti teman-teman banyak yang kesini ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sekarang kita ke selanjutnya. Tadi udah belajar nari, sekarang belajar apa saudara-saudara? Sekarang belajar batik. Selamat sore dengan Mbak siapa ini? Mbak Vela, saya Vela. Vela ya, oke mungkin bisa dijelaskan Mbak ini batik apa, bedanya dengan batik saya apa? Baik, di sini tuh batik-batik yang memang khas Jogja yang dimiliki sama Museum Sono Budoyo. Di sini itu ada beberapa batik yang memang merupakan dulunya larangan. Seperti ini. Ini motif parang dan motif hook. Nah, kedua motif ini itu Nah, tuh sebentar Mbak Vela ya. Tadi ada satu hal yang menarik dari Mbak Vela ketika Mbak Vela menunjuk itu begini. iya. Itu kalau orang Jogja harus gitu, bukan tuh. Iya, dan lebih sopan. Iya lebih sopan. Oh jadi itu dilarang je? Iya. Kenapa Mbak? Karena itu hanya diperkhususkan untuk keturunan rajanya saja, bahkan raja atau keluarganya Keturunan saja. ya, yang Iya. kita masyarakat Iya, kelas yang bawah gitu nggak boleh proletar gitu. Iya. Bercanda ya. Oke. Terus apa lagi Mbak? Terus ada kan kalau Jogja harus apa, Solo apa gitu ya warnanya ya kalau nggak salah Kalau ya. Jogja itu lebih ke
coklat seperti ini. Terus kalau Solo biasanya lebih ke terang, warna terang gitu. Iya. Seumum pada umumnya tuh seperti itu gitu. Oke, ya. Kalau Mbak Vela sendiri ini apa Mbak ini? Topengnya apa? Ini Cuma hiasan sih, aja iya. ya. Kalau Mbak Vela suka pakai batik nggak? Anda sebagai milenial senang nggak pakai batik? Batik pakai di event-event tertentu, bahkan di kampus pun kalau ada acara besar kami menggunakan batik. Kuliahnya di mana Mbak? Di UMY Oh kebetulan. iya. Teman-teman sudah suruh sini? Ada yang sudah kesini, ada yang belum Ayo beberapa. mahasiswa lagi dan UM yang lain silakan untuk datang ke Sona Budaya di Cengkilam. Banyak sekali bisa dipelajari di sini. Iya, ya. benar sekali. Oke, apa yang Mbak Vela ingin sampaikan ke teman-teman Mbak terkait dengan museum ini, terkait dengan pameran ini? Iya, kita tuh sebagai anak muda tuh boleh milenial, boleh modern, tapi jangan lupa sejarah, jangan lupa kebudayaan kita. Nanti hilang, siapa yang nyesel juga gitu. Iya. Jadi kita harus, kalau orang Jawa bilang, nguri-uri Iya, kebudayaan. kebudayaan, benar betul. sekali. Nah, ini masih banyak yang lain. Seperti biasa saya tidak menjelaskan sekarang, biar pada datang ya. Oke, jadi itu yang penting itu ya Mbak ya, nggak boleh pakai motif itu ya. Iya. Oke, itu kan sebenarnya parang ya Mbak ya. Iya, parang. Tapi Tapi sebenarnya makin kesini makin banyak yang pakai parang, tapi motifnya diperkecil. Oh, oke. Jadi kalau yang udah sebesar ini atau ada yang lebih besar lagi tuh nggak boleh nggak ya. boleh. Saya Sebaiknya baru lihat batik saya bukan ya. iya, sebaiknya jangan digunakan. Oke, seperti itu. iya. Oke, masih banyak koleksi batik yang lain. Silakan Anda bisa langsung cari tahu aja di pameran Cengkilam. Matur nuwun, Mbak. Saya pamit ke ruang sebelah. Nah, sahabat CNC, kita sudah banyak sekali yang kita lihat tadi. Ayo, masih ingat nggak? Yang pertama tadi apa? Ada topeng, kemudian ada wayang, ya. Terus habis itu ada sentang tengah. Apa tadi fungsinya sentang tengah? Besok ujian keluar loh ya. Dihafalkan. Terus ini adalah batik. Ya sebelumnya tadi ada tarian. Saya sudah belajar nari walaupun tetap salah. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar sama-sama. Nah, itulah gunanya kita belajar tentang museum, sahabat milenial dan juga yang kolonial pun ya, supaya kita semua tetap melestarikan budaya bangsa. Siapa lagi yang bisa melestarikan budaya kalau bukan kita sendiri, ya? Oke. Kita langsung menuju ruangan selanjutnya. Ini ada komedi putar. Oh, bukan ya? Selamat sore Mas. Dengan Mas siapa ini? Akbar. Akbar ya? Iya. Mungkin apa sih cerita ini apa Akbar? Kok kayaknya menarik banget gitu? Oh gitu. Jadi dari semua karya yang ada di Sona Budaya sendiri, ini merupakan salah satu karya yang sedikit interaktif ya, kelihatannya karena dia bergerak begitu. Jadi di koleksi kali ini membahas mengenai tradisi kepemimpinan di Jawa, di mana tradisi kepemimpinan di Jawa sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, contohnya saja keraton itu kepemimpinannya secara turun menurun gitu ya Mbak ya, melalui garis darah begitu. Nah jadi masyarakat Jawa sendiri mempercayai bahwasannya setiap pemimpin ataupun siapapun yang memimpin dalam periode tersebut, tentunya dia akan meminjam 8 unsur penting dari dewa. Nah Ini 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, visualisasikan dalam bentuk wayang yang mana masing-masing wayang ini memiliki watak yang berbeda-beda dan tentunya wataknya positif. Oke. Salah satu yang paling positif Mas, yang mana? Paling positif menurut saya ini Ambek Bumi yang warnanya warna biru, karena dia merupakan salah satu. Siapa namanya? Ini watak Ambek Bumi. Ambek Bumi. Mengenai Itu sifat. ya, yang di atas itu Iya, ya, itu yang namanya warna- Ambek Bumi. Iya, Oke. navy. Kenapa itu? Karena dia merupakan watak yang periang, gembira dan baik hati begitu. Masih seperti Akbar ya? Tentu. Terkelihatan ya Mbak. Iya, gitu. Oke, Akbar, Ya. kamu kan milenial nih. Betul. Kenapa kok kamu senang sama wayang itu alasannya apa? Oh. Padahal kan yang lain lebih banyak yang menarik mungkin. Betul. Ha-ha. Jadi alasannya yang pertama adalah kita sebagai generasi muda tentunya merupakan pelopor bangsa. Sebagai generasi muda kita harus berusaha untuk memaksimalkan apapun yang kita bisa untuk mempertahankan kebudayaan itu sendiri, khususnya di Indonesia, apalagi di Yogyakarta. Iya. Gitu ya. Kamu Gitu udah sih. bilang teman-temanmu di sini ada museum, ada pameran? Oh tentu. Udah pada Saya datang share belum? di story juga. Udah pada datang belum? Udah. ya. Beberapa yang Oke. kebetulan ada di Jogja. udah datang. Iya. Oke, Gitu. jadi ini terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan, Ya, betul. nanti kita belajar semuanya ada di sini. Saya nggak akan sharing banyak, tapi yang jelas salah satunya tadi adalah Ambek Bumi, ya. Yang mana ini? Ya. Dari bentuknya aja kelihatan paling ganteng loh. Ya. Halo Mas Ambek, apa kabar?
Oke, ya banyak hal yang bisa kita pelajari ternyata sahabat CNC, sahabat museum terkait dengan karakter wayang yang luar biasa, dan kita sebagai manusia biasa bisa mencontohnya ya Mas ya, karakter-karakter wayang itu yang terutama yang positif mindset, di mana kita bisa menjadi ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk orang lain ya. Terima kasih matur nuwun. Saya geser ke ruangan selanjutnya. Oke, sahabat CNC, kita sudah masuk di ruangan terakhir untuk pameran Jayang Tilam. Jadi ini adalah ruangan untuk wayang beber setiap malam minggu ya. Jadi kalau Anda yang ingin menyaksikan wayang beber lebih lanjut, silakan Anda bisa datang setiap malam minggu jam 7 malam ya. Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan untuk acara pameran Jayang Tilam ini bisa dilihat di videonya ya. Oke. Ya, ini sementara kita melihat videonya. Sahabat CNC dan sahabat museum bisa melihat. Yang ingin tahu lebih detail bisa melihat di Instagram @sonobudoyo ya. Di sana teman-teman bisa menyaksikan info yang banyak terkait dengan peninggalan bersejarah dan juga budaya yang ada di Jogja dan Jawa pada umumnya. Baiklah, ya itulah tadi singkat cerita terkait dengan Jayang Tilam. Saya nggak bisa mengeksplor terlalu banyak, nanti biar pada penasaran. Kalau saya eksplor semua nanti pada nggak kesini ya. Yang terakhir ini adalah untuk gamelan ya pada saat acara, dan lihat tuh tempat duduknya kan santai, bisa pakai bean bag seperti itu ya. Dan ini yang terakhir adalah apa Mbak Vela ini? Jadi nanti pengunjung boleh mendengerin podcast yang di sini, cerita di sini. Judulnya tadi Mitos Pantai Selatan sama Sedulur Papat Limon. Oh, itu ada ceritanya? Ada. Nanti pengunjung boleh. Mari kita simak ceritanya kayak apa. Tapi sahabat CNC dan sahabat museum tidak bisa mendengarkan. Saya dulu yang dengerin, nanti saya ceritain ya kayak apa ya. Di sini Mas, bukain. Ini apa ceritanya? Ini tentang mitos Pantai Selatan. Oh, oke. Iya. Nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Ya, terima kasih ya Mas Abah dan Mbak Vela. Ya itu tadi intinya adalah podcast sesuatu yang modern ya, sesuatu yang digabungkan dengan budaya, bahwa pameran Jayang Tilam yang ada di Sonobudoyo ini juga mengangkat hal-hal kekinian ya. Ini podcast, kemudian tadi ada ingat yang si Ambek Bumi tadi yang wayang bisa keliling-keliling ya, itu kan juga banyak sekali cerita yang bisa diangkat di situ, dan kita mengambil sisi positif dari kepemimpinan ya. Oke, untuk Anda ingin tanya lebih lanjut, informasi dan reservasi, silakan Anda bisa cek di Instagram @sonobudoyo atau juga bisa di @cornelia_enco. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk Anda walaupun cuma singkat. 35 menit lumayan. Lumayan menggah-menggah. Iya, ditunggu di Museum Sonobudoyo. Di pameran Jayang Tilam masih sampai 30 Desember 2020 dan jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Apalagi sebentar lagi mau liburan. Banyak sekali yang bisa dieksplor di sini. Nanti kalau di sini sudah, silakan Anda bisa mampir ke pameran tetap yang ada di Museum Sonobudoyo ya. Di sana banyak sekali yang bisa Anda pelajari untuk mengangkat sejarah dan budaya. Saya Ayu Cornelia pamit. Terima kasih. Salam museum, museum di hati.